Shalom. Jemaat terkasih, tema kita pagi ini The Original Love. Cinta yang original yang saya ambil dari Kidung Agung Fatsal 2, saudara-saudara. Kidung Agung Fatsal 2, kita baca sebagai berikut. Bunga mawar dari Saron aku, bunga bakung di lembah-lembah. Seperti bunga bakung di antara duri-duri, demikianlah manisku di antara gadis-gadis. Seperti pohon apel di antara pohon-pohon di hutan, demikianlah kekasihku di antara teruna-teruna. Di bawah naungannya aku ingin duduk, buahnya manis bagi langit-langitku. Telah dibawanya aku ke rumah pesta, dan panjinya di atasku adalah cinta. Kuatkanlah aku dengan penganan kismis, segarkan aku dengan buah apel, sebab sakit asmara aku. Tangan kirinya ada di bawah kepalaku, tangan kanannya memeluk aku. Kusumpahi kamu putri-putri Yerusalem demi kijang-kijang atau demi rusa-rusa betina di padang. Jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya. Kidung Agung, jemaat kekasih, tempatnya persis di tengah dari Alkitab kita. Bukan tanpa maksud, saudara-saudara. Kehadirannya di tengah kitab-kitab yang lain, ingin minta perhatian. You, Bapak, Ibu, gereja, para pendidik, kita sekalian, hubungan kita dengan Yesus Kristus sangat mesra. Perhatikan ucapan si gadis dalam Kidung Agung ini. Ya, apa yang dia katakan, saudara-saudara? Ya, aku ini mawar dari Saron. Nah, ternyata saudara-saudara, kalau diselidiki, itu mawar bertebaran di jalan-jalan desa. Itu mawar kampung yang gadis ini ketika berkata, aku ya, mawar dari Saron. Dia mau bilang, aku ini bukan wanita heboh-heboh banget. Aku ini bukan wanita oplas, operasi plastik. Aku ini bukan wanita yang hidungnya mancung buatan. Bukan yang dekik pipinya buatan. Aku ini wanita yang sederhana. Mengapa saya katakan mendobrak? Ya itu tadi, wanita operasi plastik, wanita AI belum menyebar, sudah ada artificial kecantikan, saudara-saudara. Ya, sangat membuat runyam, saudara. Ada anggota jemaat saya, saudara, cerai gara-gara istrinya kelewat getol ke Korea Selatan yang berakibat dia nampak muda sekali sehingga cowok-cowok itu berebut, saudara-saudara, nulis WA, marah, saudara. Betul, ya. Ada istri yang senangannya ke Korea Selatan, berubah. Satu saat klimaksnya, wah ini berubah banget. Dia sampai di Indonesia, sampai di Jakarta, saya lihat suaminya lagi dandan mobil di depan, saudara. Rupanya si istri ini mau menggoda. Mas, hei, apa kabar? Kaget suaminya, saudara. Mas lupa ya sama saya?
Oh enggak lupa. Yuk masuk cepat-cepat yuk, mumpung istriku enggak di dalam. Nah, saudara, runyam enggak saudara? Ya, wah saudara. Ya. Dari yang dikasih Tuhan. Ya. Nah, apa yang mau disampaikan kitab Kidung Agung ini? Back to the original love. Yang kasih itu semata-mata karena hubungan dengan Kristus, bukan karena pernik-pernik seperti ini yang sebetulnya wanita itu jadi kelihatan sangat kejam, saudara. Kejam. Alis dibordir, bibir disulam, bokong disetrika. Kejam nggak, saudara? Kejam banget. Nah, jadi tampillah gadis ini menguak, mendobrak. Aku mawar dari Saron. Sederhana, inner beauty, tidak neko-neko, tidak macam-macam. Ya. Aku berada di taruna-taruna yang kiranya memilih aku bukan karena pernik-pernik tadi. Nah, saudara-saudara, ya. Antara pria dan wanita, saling memuji. Engkau di antara duri-duri, aku berjuang untuk mendapatkanmu. Berjuang untuk mendapatkanmu. Bukan menggunakan rayuan gombal di Facebook, bukan menggunakan. Mereka saling memuji. Wah, pria pun mau mengatakan, jarang sekali di zaman kita ini masih ada wanita yang sangat sederhana. Itulah gambaran juga hubungan Kristus dan gerejanya, saudara-saudara. Lalu si wanita berkata, engkau, ya, engkau itu seperti pohon apel di tengah hutan. Mana ada sih, saudara, pohon apel di tengah-tengah hutan? Ada? Ada, saudara. Pohon apel di tengah hutan. Gadis ini mau mengatakan, you are out of the box, gentleman. Gak ada yang kayak kamu. Ya. Manis seperti apel. Seperti apel artinya punya aspek-aspek kelembutan. Punya aspek mesra. Siapa bilang pria itu tidak boleh mesra? Mesra sudah. Ya. Asal jangan jadi lady boy ya. Enggak sudah. Ya. Ya. Tapi tegas untuk hal-hal. Maka itu dikatakan tadi, tangannya yang satu memeluk aku. Tangannya yang satu membentengi aku. Seperti kalau dia, cover me. Nah, ya. Setelah yang dikasih Tuhan. Ya. Ini original love ini. Ya, selesai. Ada waktunya tangannya digunakan untuk bekerja. Oh, lihatlah. Suamiku, lihatlah. Ia gemar ke bedeng-bedeng. Bedeng itu tempat untuk menyemai rempah-rempah. Lanjut. Nah. Itu juga gambaran pria itu gereja. Gambaran siapa, saudara? Tepatnya Yesus Kristus. Betapa tegasnya Yesus, saudara, terhadap dosa. Tegas.
Contoh yang paling gamblang, Yesus berhadapan dengan perempuan berdosa. Oh, tegas, gak boleh. Tapi tangan yang satu membelai dengan lembut. Yesus dengan perempuan berdosa di rumah Simon saat pesta. Membiarkan. Seolah-olah Yesus pun berkata, Simon, you kalah kelas dengan wanita ini. Yesus pun membelai. Yesus pun berkata pada perempuan yang di Yohanes 8 itu. Adakah di antara pria-pria itu yang merajamu dengan batu? Tidak ada, guru. Jawabnya, kalau gitu aku pun tidak. Tapi tegas, jangan berbuat dosa lagi. Pulanglah. Lembut diperlakukan lembut. Sehingga waktu Yesus disalib, sudah ada 4 wanita. Inilah 4 wanita yang disolimi pria, yang struktur masyarakat pria, masyarakat yang membela laki-laki dan menghancurkan perempuan. Gak berani nyamper. Tapi masing-masing dengan heran dalam hatinya berkata, I thought it was only me. Tak kira cuma gua aja yang brengsek. Tak kira cuma aku aja yang nakal. It covered by the loving love itu. Ya. Nah, itu. Ya. Si pria pun sangat menghargai, saudara-saudara. Menghargai sederhananya calonnya itu. Kalau gini aku tidak lama-lama membawa dia ke kampung. Sehingga ibuku pun akan berkata, gini loh cari jodoh itu. Ini. Ya. Ngomongnya sederhana. Ditemukan di desa. Ya. Yang berikut, saudara-saudara, bangganya istri. Telah dibawanya aku ke rumah pesta. Wah, diboyong ke rumah pesta. Ya. Apa itu rumah pesta, saudara? Rumah pesta itu di kalangan petani, terutama petani anggur. Itu ada ruangan untuk menyimpan anggur, maksudnya anggur wine yang sudah dibuat, sekaligus tempat mencicipi anggur itu dengan petani ini memanggil teman-temannya. Keluar, mari kita berpesta sejenak, mari icipi anggur buatanku. Kasusnya sama dengan kasus waktu panen gandum, di mana si pemilik gandum memanggil saudaranya, termasuk yang tidak panen, termasuk yang miskin. Ayo keluar. Mereka saling mencicipi anggur. Itu rumah pesta. Ya. Tapi kemudian saudara-saudara, atas kesepakatan kedua pihak, Pak, rumah ini kita pertahankan. Paling tidak menjadi rumah curhat kita. Paling tidak menjadi rumah kesepakatan kita. Paling tidak kalau kita lagi marah-marah, jangan di depan anak-anak nanti yang lahir. Di rumah pesta ini. Rumah curhat. Rumah juga tetap saling memuji. Saling memuji. Masakanmu enak banget hari ini. Dari luar aku udah mencium baunya sangat sedap. Tapi istrinya malah marah di rumah itu. Papa, ya,
Puluhan tahun aku masak untukmu, nggak pernah kamu memuji masakanku enak. Giliran tetangga janda sebelah yang cantik kirim masakan, kok puji enak. Ya. Tapi karena di rumah pesta sudah sepakat untuk keluar tidak boleh bawa masalah. Selesai, saudara. Menjadi rumah curhat. Menjadi tidak segampang, waduh, ketemu, wah, ada masalah. Seperti ketika suami sudah menunggu di ruang itu. Katanya istri mau memberi kabar besar. Apalagi kalau bukan tentang kehamilan. Suaminya menunggu sambil senyum-senyum. Dia sedang merancang hadiah apa untuk istriku. Mendadak sontak, ya di ruang itu. Istrinya datang dengan ngamuk-ngamuk, kena baby blues. Papa, gara-gara hamil anakmu, aku kelihatan sekarang gendut, gak seksi lagi. Ini cincinku gak cukup lagi. Ya dilepas lah Ma, dilepas. Apa? Dilepas. Biar kamu ada yang naksir lagi, berantem lagi. Tapi kemudian rukun lagi, saudara-saudara. Tepat curhat. Ya. Di ruang itu ada demokrasi, komunikasi. Asal bisa selesai. Siapa yang gak punya unek-unek, saudara? Istri apalagi, saudara? Sejak menikah terus bertahun, punyalah unek-unek. Tapi disampaikan di ruangan itu, Pak, dari menikah sampai sekarang, aku ini kok gak punya apa-apa sih Pak yang berharga. Kok gak punya apa-apa? Suaminya dengan senyum menjawab, Ma, kan dari dulu sudah ku bilang, hartaku di dunia ini hanyalah kau. Dan dulu kau bilang apa? So sweet. Nah, lain kali si istri juga, Pak, cinta. Sampai hari ini, dari sejak bulan madu kita, tidak pernah kau mengajak aku pergi jalan-jalan seperti teman-teman lu. Gak pernah. Kenapa sih Pak? Aduh Mama, sayang, masa lupa atas kesepakatan orang tua kita dulu. Orang tua kita waktu melamarmu punya kesepakatan apaan? Dengar dulu orang tua dulu bilang apa? Orang tua bilang, kalau sudah jodoh tidak akan pergi kemana-mana. Akhirnya rukun lagi, saudara-saudara. Rukun lagi. Itu di rumah pesta itu, saudara. Termasuk istri, suami mengkritik pendidikan anak. Pak, kamu jangan terlalu kasar dengan anak kita. Ya. Itu anak kita yang perempuan perasa. Dia ingin dipeluk. Apalagi kalau dia mau balik ke kosnya. Sampaikan, Ma, aku itu kalau dia di stasiun, kenapa aku sering pergi? Aku nangis. Sampaikan itu kepada putri kita. Nah, ya. Atau, Ma, lain kali jangan gitu dong. Setiap Mama mau kasih sesuatu menurut papamu, jadilah si anak itu benci sama aku. Oh ya, Pak. Ruang pendidikan. But original love tetap dipertahankan, saudara. Tetap dipertahankan. Nah, saudara, ya, di Inggris pernah seorang menulis, buat apa kita ke gereja? Kita dengerin khotbah berpuluh-puluh kali. Kita nggak ingat lagi seperti apa. Sampai seorang suami menulis, saya menikah sudah 38 tahun dengan istri saya. Selama 38 tahun itu, istri saya memasak rupa-rupa makanan. Saya tidak ingat lagi apa dia masak. Tapi satu hal, badanku sehat segar, anak-anak sehat segar. Walaupun tidak ingat
seperti tuntutan orang tadi. Nggak ingat khotbah percuma. Nggak percuma. Aku nggak ingat apa yang dimasak istriku, apa yang dimasak. Ya, aku nggak ingat. Tapi aku sehat. Aku sehat. Nah itu, saudara. Itu pun diakui, saudara, keduanya. Diakui, saudara. Nah, gereja Tuhan juga, saudara. Ya. Yesus Kristus setelah bermujizat dengan 5 roti 2, banyak orang datang. Sampai Yesus menegur Petrus, kamu tidak pergi juga. Yesus memberikan makanan yang keras. Makanan yang keras ini, gak ada yang mau dengar. Aku tubuh dan darah kalau kau makan. Nah inilah saudara pertumbuhan di gereja. Kita enggak yang lembut-lembut saja, juga yang keras. Bosan itu ada. Ya. Tiap minggu dikasih menunya, makanannya pecel terus, bosan enggak saudara? Bosan ya? Iya. Karena saya dengar hari ini menunya pecel saudara. Weh, enggak ingat. Tapi seorang ibu punya seni yang tersendiri. Saya ingat ibu saya di Keraksaan, Jawa Timur. Pas yang uang Rp1.000 dipotong jadi Rp1, betul-betul saudara. Ya, banyak orang. Ibu saya itu jalan-jalan di depan, di pinggir sungai. Loh, ini kalau di Bangka ini daun ginseng, ini mahal dan enak. Dibuat lauk yang enak, saudara. Anak-anaknya nggak kerosot dari mana itu. Tapi citra rasa dan masakan seorang ibu. Nah, saudara, ya. Jadi betul-betul rumah pesta, rumah merasakan hadirat Tuhan. Nah sekarang ini rumah jimik-jimik, rumah bahkan ada gereja yang menawarkan saham, saudara. Betul-betul, saudara. Rumah. Ya. Saya mengerti bahwa saudara sangat bersyukur sekali mempunyai gedung yang baru ini, saudara. Ya. 2-3 orang, aku di sama tengahmu, aku di tengahmu. Wah itu saudara, ibadah kita pun harus menjadi ibadah yang mesra, saudara. Ya. Lalu saudaraku sekalian, ya, istri berjanji untuk menghidangkan makanan sehat, saudara. Ya. Apel dan kismis. Ada yang mengatakan apel dan kismis ini makanannya orang yang sedang jatuh cinta, asmara. Ternyata asmara itu bikin lelah, ya, bikin lelah, saudara. Ya, lebih-lebih kalau pacarnya buaya, saudara, ya, laki-laki, wah, capek, saudara. Ya. Kismis dan buah anggur memberikan kesegaran. Tapi saudara-saudara, saya melihatnya itulah makanan, cemilan sehat yang dibuat oleh seorang istri. Dibuat dengan tangannya, bukan pesan Grab, saudara. Dibuat dengan tangannya. Ya. Hasil penelitian majalah Psychology Today di Amerika, anak-anak yang dari rumah memakan masakan ibunya, diolah ibunya, rata-rata lebih baik walaupun dia keluar dari rumahnya. Rata-rata hanya cuma dengan kalimat, Mom, I miss you. I miss your cook. Aku kangen sama masakan. Itu saja. Sekarang kan masih enggak dapurmu berfungsi. Atau tadi, biar GrabFood aja yang masak, saudara. Ya. Makanan yang sangat bergizi.
anak-anaknya pun sehat sekali, saudara-saudara. Itu sebabnya orang tua kuno dulu sangat mementingkan makan bersama. Itu sekaligus pendidikan. Nah, Tuhan memberkati kita. Walaupun mungkin dengan makanan yang sederhana. Ya. Ayo kita berdoa dulu. Doa. Tapi itu dulu, sekarang difoto dulu saudara-saudara, baru di casting. Ya, baru di sekarang. Saudara. Wih, mengucap syukur betul-betul saudara. Sehingga anak-anak dulu karena pendidikan ibu, wah saudara-saudara, sangat mendambakan keadaan di rumah. Lagu-lagunya Ibu Sud dulu adalah lagu-lagu yang diilhami oleh suasana di rumah. Oh ibu dan ayah, selamat pagi. Ku pergi belajar sampaikan nanti. Itu udah nggak usah ditulisin. Dulu, sekarang enggak. Oh ibu dan ayah, mana jatahku? Ku pergi belajar, pulangnya enggak tentu. Coba. Lawanlah guru, tempeleng teman, itulah tandanya kok anak bajingan. Nah sekarang saudara. Wah. Dulu suasana rumah, suasana keterlibatan ibu. Tapi asal jangan cerewet, saudara. Jangan cerewet. Jangan cerewet. Ya. Kalau saudara enggak cerewet, ya, saudara punya menantu, punya cucu di luar kota, enak, saudara. Ya. Bahasanya anakmu apa? Mama itu loh, jangan terus di tempatmu, ke tempatku dong. Cucu-cucuku juga kangen. Itu kalau omanya enggak cerewet, saudara. Kalau omanya cerewet, baru 1 hari kakaknya udah telepon adiknya. Sampai kapan mama di sini? Hah? Kapan lu jemput? Aduh, nggak enak kan saudara ya. Saudara masih angkat koper, cucumu bilang, Mak kapan pulang? Sedih banget saudara-saudara. Nah, itu. Nah, lalu yang berikut saudara. Aku peringatkan, hei putri-putri Yerusalem. Teman, sewanita sebangsanya. Ya. Untuk tidak ikut arus zaman. Demi kijang-kijang dan rusa. Ternyata di situ ada permainan kata, saudara-saudara. Ya. Kijang itu Sebaot. Rusa Ayalot. Nah, digabung jadi sebutan untuk Allah, pasukan Sebaot. Nah, rupa-rupanya saudara-saudara, ada musim yang bunga bakung itu puncak-puncaknya harum. Puncak-puncaknya harum. Sehingga ada festival pemuda-pemuda yang digambarkan barisan rusa dan kijang. Atau kijang dan rusanya memang ada. Yang melihat-lihat gadis-gadis yang sudah ditempa oleh musim, ditempa oleh kesetiaan mereka pada alam semesta. Pemuda-pemuda penulis ini mau mengatakan, demi kijang-kijang dan rusa-rusa, kalau belum waktunya, jangan ikuti. Cuma sekedar gengsi, sekedar, aduh, aku udah ditaksir, aku udah laku. Jangan. Ya. Pertahankan original love. Walaupun dalam festival itu, saudara-saudara, pemuda mana yang tidak obral janji, saudara-saudara. You are a very high value woman. Nah, itu saudara-saudara, ya.
bahwa akan datang di musim festival itu, pas harumnya bunga bakung. Wanita ini mau mengingatkan, jadilah bunga yang harum, tebarkan harum. Jangan seperti sekarang ini, saudara. Beritanya jelek sekali, ya, jelek sekali. Pesantren, sekolah Kristen, dosen Kristen terlibat tindakan asusila. Di UGM ada dosen yang melecehkan 13 orang murid bimbingannya. Nah, pegang tradisi, pegang kualitas, jangan terpengaruh. Maka disebut demi kijang-kijang dan dura, demi barisan pria yang memang datang di festival ini dan memohon anugerah Tuhan supaya aku ditemukan dengan jodohku, wanita yang terpilih. Hai quality woman, wanita yang nanti menjadi ibu anak-anak. Jangan terpengaruh oleh dunia ini. Jadilah the value woman. Saya tutup dengan kisah seorang rabai abad ke-6 di daerah namanya Anatoli. Sekarang menjadi Turki, saudara. Ya. Rabai Sisa ini disukai oleh murid-muridnya dan banyak pendatang datang untuk berguru kepada Rabi Sisa ini. Tapi di penghujung hidupnya, di usia yang sudah tua, ia cenderung cemberut, ia cenderung tidak mau bergaul dengan murid-muridnya. Ia cenderung berada di kamar dan apa susah. Datanglah muridnya, Rabai Sisa yang bijaksana. Kenapa kau jadi seperti ini? Tidak seperti dulu. Kenapa? Katakan kepada kami. Apa jawab Rabi Sisa? Muridku, kalau nanti aku dipanggil Tuhan dan ketemu Tuhan, Tuhan bertanya kepada aku, Sisa, kenapa engkau tidak menjadi the next Moses, Musa yang berikutnya? Maka akan mudah kujawab, ya anakku, oh Tuhan, aku tidak dapat menjadi seperti Moses. Kan tidak kau berikan kepadaku kepemimpinan yang kuat. Begitu juga kalau Tuhan menanyai aku, Rabai Sisa, kenapa engkau tidak menjadi the next Salomo? Salomo yang berikutnya, aku pun akan mudah menjawabnya. Ya Tuhan Allah, aku tidak dapat menjadi seperti Salomo. Karena tidak kau berikan kepadaku kebijaksanaan seperti Salomo. Tapi yang membuat saya tidak bisa menjawab, kalau Tuhan bertanya, Sisa, kenapa engkau tidak menjadi Sisa seperti yang aku buat, seperti yang aku rencanakan, seperti yang sudah kurencanakan untukmu? Kenapa engkau ingin menjadi seperti yang lain? Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri.